Mengudara dari Jalan Madukoro Kota Semarang, Jawa Tengah, inilah Oles Balsem, obrolan seru sama Balmon Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello hai Sobat Frekuensi Sugeng Rawu. Selamat datang di Oles Balsem, obrolan seru sama Balmon Semarang bersama saya Wina yang akan memandu podcast ini hingga akhir acara nanti. Nah, Oles Balsem ini merupakan podcast persembahan dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Semarang yang akan membahas berbagai topik menarik seputar isu telekomunikasi, spektrum frekuensi radio, ataupun isu terkini lainnya. Oke nih Sobat Frekuensi, apakah Sobat Frekuensi pernah mendengar tentang program MOTS atau MOTS yang juga merupakan singkatan dari Maritim on the Spot? Nah, program afirmatif yang juga memberikan sertifikasi kompetensi komunikasi laut ke nelayan, juga perizinan radio komunikasi kapal nelayan secara jemput bola yang dilakukan oleh Balmon Semarang ini dilakukan dengan mendatangi pelabuhan-pelabuhan perikanan. Nah, penasaran kan? Ingin kenalan lebih jauh dengan program yang satu ini. Nah, kebetulan saat ini di sebelah Wina sudah hadir nih narasumber kita pada episode kali ini, yaitu Mas Tanhidul Umam Fatki yang juga akrab disapa sebagai Mas Umam, yang juga bertugas sebagai PIC pelayanan perizinan frekuensi dan MOTS dari Balmon Semarang. Kita sapa dulu nih. Halo Mas Umam. Halo Mbak Wina. Gimana kabarnya nih Mas Umam? Alhamdulillah. Baik ya, sehat ya. Sehat. Luar biasa. Selamat datang nih di studio Oles Balsem ya Mas ya. Baik, terima kasih Mbak Wina. Oke Mas, tadi kan ya sempat Wina singgung di awal nih tentang adanya program MOTS nih ya di Balmon Semarang nih. Nah tapi bisa jadi masih banyak nih Sobat Frekuensi yang belum aware, belum familiar tentang program ini. Nah boleh dong Mas dijelaskan, dikenalkan lebih jauh tentang program MOTS ini kepada Sobat Frekuensi Mas. Baik Mbak Wina. Sobat Frekuensi, jadi MOTS atau Maritim on the Spot ini merupakan program dari Ditjen SDPPI yang merupakan program jemput bola untuk loket pelayanan di pelabuhan-pelabuhan perikanan Indonesia, khususnya di Jawa Tengah untuk Balmon Semarang, yaitu untuk perizinan stasiun radio maritim, kemudian izin komunikasi radio perikanan, dan sertifikasi operator radio. Nah, di mana dalam hal ini Balmon Semarang berkolaborasi atau bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian Kementerian Perhubungan, dan stakeholder maritim lainnya. Begitu Mbak Wina. Oke, jadi ternyata ini adalah program yang jemput bola nih ya Mas ya, di mana Balmon Semarang nih hadir nih ya menghampiri Sobat Frekuensi. Jadi bukan Sobat Frekuensi lagi yang hadir ke Balmon Semarang ya. Balmon Semarang yang hadir. Hadir ya, dan juga ternyata ini adalah program kolaborasi dengan instansi terkait nih ya Mas ya, dengan Kementerian KKP salah satunya ya. Ya ini menarik sekali nih ya Mas ya. Nah dengan diselenggarakannya program MOTS ini Mas, tujuan apa sih yang ingin dicapai Mas? Baik Mbak Wina, jadi latar belakang diadakannya program MOTS ini karena banyaknya informasi atau berita baik di media sosial maupun televisi tentang adanya kecelakaan-kecelakaan yang adanya di laut, baik itu kapal yang tenggelam, kapal yang terbakar, maupun nelayan yang tenggelam dan hilang. Begitu. Selain itu, adanya laporan gangguan di dinas penerbangan dari negara-negara tetangga kita di seputaran laut Indonesia, itu terjadi gangguan frekuensi radio yang bersumber dari komunikasi radio di perairan Indonesia. Begitu. Jadi kami mengharapkan dengan adanya program MOTS ini dapat meningkatkan keselamatan nelayan ketika melaut, begitu Mbak Wina. Selain itu dapat menghilangkan
gangguan frekuensi radio di dinas penerbangan. Oh oke. Jadi ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan nelayan saat melaut ya. Betul. Semoga bisa tercapai ya. Amin ya robbal alamin. Amin, Nah, tadi kan juga sempat ya Mas Umam singgung bahwa Balmon Semarang nih melakukan pembukaan loket-loket pelayanan di pelabuhan perikanan nih. Nah, itu di mana aja lokasinya dan sejak kapan sih Mas mulai dibuka loket pelayanan itu? Benar Mbak Wina, jadi program MOTS ini ada sejak tahun 2019 sampai tahun 2024 ini masih berlangsung. Jadi Dijen SDPPI membuka program MOTS ini dari 2019, di mana UPT Balmon Semarang merupakan salah satu pilot project untuk pembukaan loket pelayanan perizinan MOTS ini. Di mana tahun 2019 Balmon Semarang membuka loket MOTS di Pelabuhan Juwana Pati. Kemudian tahun 2020 Balmon Semarang membuka loket pelayanan MOTS di Pelabuhan Tegalsari, Kota Tegal. Nah, sejak tahun 2021 sampai sekarang loket pelayanan MOTS Balmon Semarang berada di Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, di mana di situ ada PTSA atau perizinan terpadu satu atap, ya, di mana Balmon Semarang berada di situ. Salah satunya adalah loket Balmon Semarang untuk MOTS-nya. Oke Mas, jadi memang komitmen untuk jemput bola ini selalu ditunjukkan ya dengan berpindah-pindah nih ya loket pelayanannya, dan sekarang berlokasi di Pelabuhan Cilacap ya Mas ya, PPSC Cilacap. Nah, dan tadi Wina juga sempat dengar Mas Umam bilang bahwa Balmon Semarang ini terpilih nih di awal tuh dipercaya menjadi salah satu UPT yang terpilih sebagai pilot project ya Mas ya, untuk menyelenggarakan MOTS ini. Tepuk tangan dulu penampung bayaran prestasinya Balmon Semarang nih. Nah, oke Mas. Nah, tapi di loket pelayanan tersebut tuh apa saja sih pelayanan yang diselenggarakan oleh Balmon Semarang, Mas? Baik, Mbak Wina. Jadi di loket pelayanan MOTS kami, masyarakat dapat melakukan pengajuan izin stasiun radio maritim, kemudian izin komunikasi radio perikanan atau IKRAN, dan sertifikasi operator radio bagi nelayan dan pelaku usaha lainnya. Selain itu, petugas loket kami juga senantiasa proaktif memberikan sosialisasi kepada nelayan, baik kepada ABK, kepada nahkoda, pemilik kapal, dan lain-lain, untuk selalu menggunakan frekuensi radio secara tertib dan sesuai aturan, begitu Mbak. Oke, ini keren banget ya Mas ya. Dan setelah diselenggarakannya program MOTS ini Mas, dampak apa sih yang paling terlihat nih Mas nih sampai sekarang nih? Apa tuh, boleh dong di-share ke Sobat Frekuensi? Ini cukup menarik Mbak. Jadi sebelum adanya program MOTS ini, nelayan itu sebelumnya tidak tahu kalau penggunaan frekuensi radio itu harus sesuai aturan. Nah, setelah adanya program MOTS ini, nelayan secara masif ya, mereka ketika mereka sudah tahu, mereka menyadari bahwa penggunaan frekuensi harus mempunyai izin. Oleh karena itu banyak sekali nelayan-nelayan yang sudah melakukan pengajuan izin kepada Dijen SDPPI. Dalam hal ini melalui loket, salah satunya melalui loket pelayanan MOTS Balmon Semarang yang di Cilacap. Selain itu, peran aktif dari Balmon Semarang ini dalam loket pelayanan MOTS ini, kami mendapatkan berbagai apresiasi dan penghargaan dari Dijen SDPPI, Mbak Wina. Salah satunya adalah tahun 2019 kami mendapatkan penghargaan dalam ajang IFASFES SDPPI sebagai juara 1 dalam kategori pelayanan publik dan MOTS terbaik. Kemudian tahun 2021 kami juga mendapatkan penghargaan dari Direktorat Operasi Sumber Daya SDPPI dalam kategori pelayanan publik dan MOTS terbaik juga.
Kemudian tahun 2022 dalam ajang IFAS Fest kami mendapatkan juara 1 dalam kategori pelayanan publik dan MOTS terbaik. Dan terakhir tahun 2023 kemarin kami mendapatkan 2 penghargaan sekaligus. Yang pertama adalah juara 1 untuk inovasi MOTS terbaik dan juara 3 dalam kategori penyelenggaraan MOTS terbaik. Waduh, ini panjang banget ya prestasinya, kayak episode Cinta Fitri ini sampai season 7 ya. Tepuk tangan dulu lagi dong penonton bayaran untuk prestasinya Balmond Semarang yang udah ternyata banyak banget nih ya dalam penyelenggaraan MOTS ini ya Mas ya. Mantap sekali ini. Oke deh Mas, ini sebenarnya menarik banget, masih banyak banget nih yang pengen Wina tanyakan ke Mas Umam. Cuma sayangnya ini kita durasi juga lah yang memisahkan kita nih. Ini kita sudah tiba di penghujung episode podcast kali ini. Tapi sebelum Wina tutup nih ya Mas ya episode kali ini, boleh dong Mas Umam memberikan closing statement untuk Sobat Frekuensi. Monggo Mas. Baik Mbak Wina, Sobat Frekuensi semuanya, kami dari Balmond Semarang selalu mengingatkan kepada Sobat Frekuensi semuanya agar selalu tertib dalam menggunakan frekuensi dan selalu menggunakan frekuensi sesuai aturan dan peruntukannya agar terhindar dari gangguan frekuensi radio. Selain itu, Sobat Frekuensi semuanya jangan segan-segan untuk menghubungi kami dalam konsultasi untuk pengurusan pelayanan perizinan frekuensi maritim, izin komunikasi radio perikanan, dan sertifikasi operator radio. Oleh karena itu, masyarakat semuanya dapat menghubungi kami di kontak center pelayanan MOTS kami di nomor WA 081 391 391 857. Karena itu, monggo masyarakat frekuensi semuanya bisa follow Instagram kami di @balmondsemarang dan bisa mengunjungi website kami di balmondsemarang.postel.go.id, di mana di situ banyak sekali informasi terkait perizinan baik MOTS maupun perizinan lainnya. Oke, terima kasih Mas Umam atas kesediaannya sudah hadir di studio Oles Balsam kali ini. Nah, kalau tadi Sobat Frekuensi kelewatan nomor kontak center dan juga Instagramnya dari Balmond Semarang dan juga websitenya Balmond Semarang, tenang, ini Wina hadirkan lagi di sini. Nih, di sini bisa dilihat, di sini dicatat, jangan lupa ya. Terima kasih Wina ucapkan sekali lagi kepada Mas Umam atas kesediaannya untuk hadir menjadi narasumber di episode Oles Balsam kali ini. Nah, Wina juga mengucapkan terima kasih kepada Sobat Frekuensi yang sudah stay sampai akhir episode kali ini. Semoga Oles Balsam dapat memberikan inspirasi, pengetahuan, dan juga hiburan kepada Sobat Frekuensi. Dan tenang aja, Wina akan selalu hadir di episode-episode Oles Balsam selanjutnya yang juga akan membahas berbagai topik menarik seputar telekomunikasi, isu spektrum frekuensi radio, dan juga isu terkini lainnya. Jadi tenang aja, Wina akan kembali hadir lagi. Oke deh, sekian dulu Oles Balsam kali ini. Wina pamit undur diri. Kuy maridah.